adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 14 Oktober 2022, hari biasa pekan ke-28. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus untuk mendampingi penziarahan hidup umat manusia. Semoga kami taat kepadanya dan senantiasa bersyukur dalam setiap peristiwa hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-Nya. Katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Dengan tegas Yesus meminta kita untuk waspada akan kemunafikan dan tetaplah bersandar pada Tuhan, sebab kita tidak akan mampu jauh daripadanya. Ada beberapa poin penting yang bisa menjadi bahan pendalaman iman kita dari perikop bacaan Injil hari ini. Pertama adalah nasihat oleh Yesus kepada murid untuk waspada kepada ragi kemunafikan orang Farisi. Mengapa Yesus padukan dengan ragi soal kemunafikan orang Farisi? Secara tersirat bahwa kehidupan orang Farisi yang merupakan pemimpin agama Yahudi saat itu dikatai oleh Yesus bahwa mereka sangat membebani hidup orang Israel. Mereka membuat banyak hukuman dan aturan, namun mereka sendiri saja tidak mentaati dan melakukan peraturan-peraturan tersebut. Ini sungguh ironis, yang mana membawa mereka ke dalam hidup yang penuh dengan kemunafikan. Hal inilah yang dikecam oleh Yesus, dan kehadirannya justru tidak disukai oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah menemukan orang yang memiliki sikap atau perilaku demikian. Maka berwaspadalah kepada mereka dan tetaplah kita taat pada apa yang benar dan yang mendatangkan sukacita surga. Kedua, pesan Yesus kepada kita hari ini
adalah jangan pernah takut untuk menghadapi situasi ketidakbenaran atau menyimpang dari kebenaran yang mutlak. Lukas bab 12 ayat 4 berbunyi, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi." Ayat ini ingin mengajak kita bahwa paling utama adalah kehidupan jiwa yang melekat pada raga kita. Jiwa yang akan berdiam dan akan mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dibuat selama bersama dengan raga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam membela kebenaran. Dengan tegas, Yesus sampaikan bahwa yang perlu ditakuti adalah Tuhan yang menghakimi kita. Ayat Injil Lukas bab 12 ayat 5 dengan tegas mengatakan, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Maka lakukanlah apa yang menjadi hal utama, yaitu kebenaran dalam hidup, agar kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan saat penghakiman terjadi. Itulah dua hal penting yang menjadi bahan renungan kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.